Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Firawati Tanaiyo dengan NIM 22905150. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Negeri Manado. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pada hari Senin 12 Desember tahun 2022. Pembelajaran saya laksanakan mengenai materi harmonisasi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, mengenai materi pokok substansi hak asasi manusia dalam Pancasila di kelas 11 SMA Negeri 9 Gorontalo Utara, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Terima kasih, demikian selamat menyaksikan. Mohon saran dan masukan, kritikan Bapak dan Ibu jika ada hal-hal yang masih kurang di dalam video praktik pembelajaran saya pada hari ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita awali dulu dengan menyanyikan lagu nasional. Silakan dipimpin oleh adik. Kalau apa saja sampai tentu nilai. Iya, baiklah, silakan duduk kembali. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya adik-adik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Adik Prestawati yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Adik Lilis Dalanggo. Ya. Adik Kilat Lama Tenggo. Iya. Jadi hadir semua ya adik-adik? Iya, bagus sekali. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Amin.
Apakah adik-adik sudah siap belajar? Oke. Untuk menambah semangat kita tepuk PPK dulu ya. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, bagus sekali ya adik-adik. Semoga di awal pembelajaran sampai pada akhirnya kita tetap semangat ya. Oke. Nah, pada yang minggu lalu, siapakah yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Iya, adik Lia silakan. Itu konsep hak asasi manusia. Oke, konsep hak asasi manusia. Ada lagi yang lain? Tentang hak asasi manusia di dalam Pancasila. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman kalian. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep hak asasi manusia. Nah, di dalam konsep hak asasi manusia, tentunya hak itu sejak kita masih dalam kandungan sampai pada saat ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Nah, di dalam kehidupan kita kaitkan dengan substansi hak asasi manusia di dalam Pancasila. Tentunya adik-adik semua di sini sudah hafal Pancasila kan? Oke, coba angkat tangan yang tahu sila kedua. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu contohnya di dalam kehidupan? Mengenai sila kemanusiaan. Oke, kita saling menghargai satu sama lain, tolong menolong, ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang siapa yang tahu sila kelima? Iya, silakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iya, keadilan sosial. Contohnya di dalam kehidupan sehari bagaimana nilai keadilan sosial? Iya. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berlaku adil. Iya, berlaku adil terhadap sesama. Tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Oke, next adik-adik. Ini materi pokok mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian subpokok mengenai substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Oke, next. Nah, substansi hak asasi manusia, siapa yang tahu? Untuk menggali pengetahuan awal, siapa yang tahu mengenai substansi hak asasi manusia? Ada 3 nilai. Ya, silakan. Tiga yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktik. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Jadi adik-adik, substansi hak asasi manusia di dalam Pancasila ada 3 nilai yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama adalah nilai dasar, di mana memuat di dalam dasar-dasar sila Pancasila ada 5 sila. Dan yang kedua nilai instrumental, sebagaimana mengenai hak asasi manusia terdapat di dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Dan nilai praktik
praktis bagaimana adik-adik mampu memecahkan masalah mengenai substansi hak asasi manusia. Paham ya adik-adik? Oke. Nah, jadi kompetensi dasar pada hari ini untuk pengetahuan, adik-adik mampu menganalisis hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Dan untuk keterampilan, adik-adik mampu menyaji hasil analisis tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, setelah kita mengetahui apa kompetensi dasarnya, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Karena setiap proses pembelajaran tanpa adanya tujuan, kita tidak akan mencapai namanya hasil di dalam pembelajaran. Nah, ini tujuan kita. Melalui video, adik-adik dapat menganalisis ya. Dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan nilai-nilai yang tadi disebutkan oleh adik teman kalian. Selanjutnya yang kedua, di dalam kegiatan diskusi, adik-adik dapat menyajikan hasil presentasi. Jadi kita dari belajar mengenai LOTS masuk pada HOTS, di mana adik-adik mampu berpikir kritis, mampu berpikir tingkat tinggi sehingga dapat menganalisis dan menyajikan hasil presentasi mengenai hak asasi manusia dalam Pancasila. Paham ya? Oke. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu perlu memberitahukan bahwa Ibu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, di mana model ini adalah model yang digunakan dalam pembelajaran supaya siswa mampu untuk memecahkan masalah. Nanti Ibu akan tayangkan video, setelah itu bukan hanya menayangkan video saja, akan tetapi adik-adik juga akan melaksanakan diskusi kelompok. Tepuk tangan dulu. Oke, Ibu juga akan memberitahukan bahwa penilaian pada hari ini Ibu menggunakan 3 model penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Bagaimana sikap adik-adik di dalam kelas? Apakah mempunyai sikap sopan santun, saling menghargai? Itu yang Ibu akan nilai di dalam sikap ya. Yang kedua, Ibu menggunakan penilaian pengetahuan. Bagaimana adik-adik mampu menganalisis mengenai hak asasi manusia ya. Kemudian untuk penilaian keterampilan, di sini adik-adik yang aktif dalam diskusi kelompok, yang bertanya, itu akan mendapatkan nilai keterampilan. Paham ya? Oke. Nah, sekarang pada sintaks pertama untuk langkah model problem based learning adalah adik-adik mengamati video. Silakan diamati video dengan baik. Nantinya kalian akan menanggapi video yang Ibu tayangkan. Pada tahap berikutnya menjerat hukuman penjara lembaga pemusnahan Cipinang cabang Mahfud Brimob telah 2 despot dengan dakwaan penodaan agama. Ya, produser lapangan Fitria Sundar ini kembali memaparkan kronologi kasus yang menjerat tokoh kontroversial.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara akibat kasus penodaan agama akan bebas pada 24 Januari. Kasus tersebut bermula dari peristiwa pada 27 September 2017 ketika BTP melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Saat berpidato di depan warga, BTP mengatakan tidak merasa warga untuk memilih dirinya. Iya, jadi selesai sudah tayangan pada video kali ini. Nah, sekarang adik-adik akan menanggapi video tersebut. Siapa yang bisa menanggapi tayangan video yang barusan tadi? Iya, adik Lilis silahkan. Itu mengenai kasus penistaan agama melanggar sila ke-1 Pancasila. Iya, sila ke-1 Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi video tadi menggambarkan bahwa terdapat oknum yang melanggar sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, di mana kasusnya adalah penistaan agama. Jadi adik-adik, substansi hak asasi manusia yang sebenarnya yang disebutkan oleh teman kalian termasuk pada nilai dasar, yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita kaitkan dengan kasus yang tadi adik-adik sudah tayangkan bersama, adik-adik sudah simak bahwa kita tidak bisa melanggar hak-hak asasi manusia, terutama pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Adik-adik paham ya sampai sini? Iya. Oke, sekarang adik-adik duduk dalam 5 kelompok. Iya, sudah ya. Jadi Ibu bagi untuk kelompok 1 menganalisis substansi hak asasi manusia sesuai dengan sila ke-1. Begitu juga dengan kelompok 2 menganalisis mengenai substansi hak asasi manusia pada sila kedua. Dan kelompok lain mengikuti sesuai dengan urutan di dalam sila Pancasila yang terdapat pada nilai dasar. Kemudian ditentukan nilai instrumentalnya apa. Misalnya pelanggaran mengenai penistaan agama, dia masuk pada nilai instrumental Undang-Undang tahun 1945 pada pasal berapa? Karena hak asasi manusia itu membahas mengenai pasal 28A sampai pasal 28J. Jadi itu yang adik-adik kerjakan. Oke, silakan adik-adik kerjakan. Ibu sudah bagikan buku cetak. Silakan dikerjakan melalui LKPD yang Ibu sudah bagikan ya. Silakan dilihat juga bahan ajar yang menggunakan handphone. Ibu sudah cantumkan linknya, link mengenai sumber belajar yang adik gunakan di dalam menjawab LKPD dan soal yang sudah Ibu sediakan. Jadi adik-adik mampu menganalisis soalnya ya, karena soal yang Ibu sajikan ini dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, di mana adik-adik mampu menganalisis dan mampu berpikir tingkat tinggi di dalam memecahkan masalah. Oke. Itu masuk pada tahap 3 ya, dari sintaks PBL. Next. Oke adik-adik, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit saja.
5 menit lah yang Ibu berikan kepada kalian. Adakah yang sudah selesai? Oke, Ibu periksa dulu ya dari kelompok 1. Iya, kelompok 1 silakan dikerjakan. Iya. Jadi digunakan buku ini ya, buku paket PPKN kelas 11 semester ganjil. Iya, untuk kelompok 2 Ibu cek dulu. Iya, silakan diisi tabelnya yang ini ya. Oke. Jadi sekali lagi adik-adik ingat, di dalam diskusi Ibu akan memberikan penilaian ya. Nah, ini nilai penilainya. Untuk format penilaian diskusi yang ini ya, ada kriterianya. Jadi siapa yang aktif itu akan mendapatkan nilai yang baik juga. Oke? Lanjut. Silakan kelompok yang sudah bisa presentasi maju. Iya, silakan kelompok 5. Sila keadilan. Iya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada nilai dasar, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berlaku adil terhadap sesama, tidak membeda-bedakan orang lain. Sekian, terima kasih dari saya. Iya, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan pekerjaannya mengenai substansi hak asasi manusia pada sila yang kelima yang dikaitkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah adik-adik menyimak hasil presentasi, adakah yang bertanya? Atau sudah paham semua? Oh iya, ada yang bertanya. Iya, silakan maju ke depan yang ingin bertanya. Iya, silakan disimak ya adik-adik. Pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan ketika kita diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Iya, jadi yang ditanyakan oleh kelompok 2, apakah yang harus kita lakukan ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, silahkan kelompok 4 yang akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Jika kita diperlakukan secara tidak adil, maka kita melaporkan ke pihak yang berwenang dan membawa bukti-bukti dan saksi yang ada. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, berbicara mengenai keadilan, tentunya kita semua belum mendapatkan yang namanya keadilan. Karena apa? Di dalam nilai-nilai Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita masih lalai, masih ada yang melanggar sila pertama, sila ketuhanan. Contoh di dalam kelas, kita semua umat Islam kan di sini? Iya, coba angkat tangan yang non Muslim. Tidak ada ya, kita semua agama Islam. Nah, tentunya di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita mengetahui apa kewajiban dan hak
kita sebagai orang beragama. Tentunya apabila kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan yang namanya hak. Coba, siapa tadi yang sholat subuh? Angkat tangan. Iya, Abdillah, bagus sekali. Sholat subuh tadi ya, berarti Abdillah mendapatkan yang namanya haknya. Setelah melakukan kewajibannya melaksanakan sholat, maka ia mendapatkan hak, yaitu mendapatkan pahala, mendapatkan surga yang ia inginkan. Paham ya adik-adik? Gitu. Nah, apabila kita melaksanakan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama, maka kita mampu melaksanakan yang namanya sila kedua. Ketika kalian mampu menjalankan kewajiban kalian sebagai umat beragama, maka sila kedua ini akan mengikuti. Kita akan mampu menghargai sesama manusia, di mana di dalam sila kedua nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kita akan melaksanakan semua implementasi dari semua sila, bahkan pada sila kelima, keadilan sosial bagi Indonesia. Sehingga yang namanya keadilan itu kita akan capai. Makanya di dalam Pancasila itu nilai-nilai semuanya harus kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dengan hak asasi manusia, kita tidak bisa melanggar hak orang lain. Oke, paham adik-adik? Oke, next ya. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah jawaban adik-adik sudah sesuai pada diskusi pada hari ini, silakan disimak video yang sudah Ibu buat ya. Ibu telah membuat video sebagai konfirmasi apakah adik-adik menjawab dengan benar sesuai diskusi pada hari ini. Terhadap diskusi pada hari ini, di mana substansi hak asasi manusia di dalam Pancasila terdapat tiga nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, di mana termasuk di dalam 5 sila Pancasila. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental, sebagaimana terkait dalam Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, terutama membahas mengenai hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 28A sampai 28J. Kemudian yang ketiga adalah nilai praktis, di mana adik-adik mampu memecahkan suatu masalah berdasarkan kasus yang ada. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa. Iya, adik-adik sudah simak video tadi ya? Oke. Jadi berdasarkan video yang Ibu jelaskan pada materi substansi hak asasi manusia, ternyata adik-adik sudah mampu menjawab dengan benar dan tepat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, baik sekali. Jadi dari diskusi tadi siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, yang menyimpulkan akan mendapatkan nilai dan reward hadiah dari Ibu. Dan yang sudah aktif tadi, silahkan ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi, hasil diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa substansi HAM adat terdapat 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, adik-adik, alhamdulillah kalian sudah
paham materi kita pada hari ini mengenai substansi hak asasi manusia, di mana terdapat 3 nilai yang terdapat di dalam substansi hak asasi manusia. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental sesuai dengan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, sesuai dengan pasal yang terdapat di dalam hak asasi manusia, pasal 28A sampai pasal 28J. Dan yang ketiga adalah nilai praktis, bagaimana adik-adik menanggapi di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan kasus yang terjadi dan dapat dipecahkan, yang dapat dicari jalan atau solusinya dari penyelesaian kasus yang ada. Demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya di sini ada refleksi. Silakan adik-adik, Ibu kirim kuis lewat grup WA, adik-adik kerjakan di rumah ya. Oke. Dan untuk penilaian pembelajaran kita pada hari ini, apakah menyenangkan, apakah menyedihkan, apakah sangat menggembirakan, itu silakan adik-adik beri smile ya. Oke, tentunya pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Oke, luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi pada minggu berikutnya Ibu memberikan tugas rumah. Jadi supaya adik-adik dalam rumah tidak ada yang bermain game. Jadi semua yang Ibu jelaskan pada hari ini, ilmu yang sudah Ibu berikan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini tugas kalian di rumah, dikerjakan mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kalian membuat video mengenai pelanggaran kasus hak asasi manusia sesuai dengan sila di dalam Pancasila. Misalnya, kasus di dalam sila yang kedua, kemanusiaan. Apa kasusnya, itu yang akan kalian peragakan di video nanti. Ibu akan nilai pada minggu depan, oke? Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Insya Allah pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa manfaat. Oke, silakan adik yang memimpin doa. Ya, kita tutup dengan doa penutup ya. Doa mulai. Selesai. Iya, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan tayangan video menggunakan TPA-CK-nya dan ICT-nya, pembelajaran mengenai hoax-nya, kemudian adik-adik mampu menganalisis, masuk pada literasinya, bahkan mengumpulkan data dalam menyampaikan hasil diskusi, masuk pada narasinya. Insya Allah pembelajaran kita bermanfaat ya, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, sampai jumpa.